என்ன Yo bray, para hadirin dan para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul Nenjam Marapatilai yang rilis tahun 2021. Dan secara garis besar, film ini akan bercerita tentang kisah seorang wanita cantik yang harus diperkaos dan dibunuh. Lalu kemudian dia pun berhasil membalaskan dendamnya kepada seluruh pembunuhnya. Oke, daripada penasaran, simak terus video ini sampai habis. Di awal film terlihat seorang wanita cantik yang bernama Mariam yang setiap harinya selalu berkunjung di panti asuhan untuk bertemu dengan anak-anak panti dan juga memberikan sedikit rezekinya. Dan bahkan setiap kali ia gajian, ia selalu menyumbangkan setidaknya hampir 100% dari gaji aslinya. Dan begitulah sosok si Mariam. Kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Ramsay yang baru saja kaya berkat menikahi gadis sultan. Dan karena itu dia pun tidak pernah memandang seseorang dari mana, karena dia akan memperlakukan orang itu sama saja seperti dirinya. Itulah sosok dari si Ramsay. Lalu kemudian Mariam pun mendapatkan panggilan kerja di rumahnya si Ramsay untuk menjaga anaknya. Dan entah kenapa dia tiba-tiba terkena jump scare sebelum memasuki rumah itu. Singkat cerita, dia berhasil menemui istrinya Ramsay yang bernama Swita. Dan Swita menjelaskan semua peraturan yang ada di rumah ini, termasuk peraturan apa saja yang harus ditaati oleh si Mariam saat bekerja di sini. Dan Swita juga menginfokan soal anaknya yang sangat keras kepala dan susah diatur. Setelah semua selesai, dia pun tunjukkan tempat tinggalnya. Tapi ternyata tempat tinggalnya bersamaan dengan dua orang pria lainnya yang ada di sana. Dan jelas dia pun menolaknya dan meminta kamar lain kepada Swita. Dan hasil dia pun diberi gudang yang bekas untuk dia tinggali di sana. அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோ. முதல்ல என்ன மாதிரி சில்லற. Dan setelah semuanya selesai, dia pun merapikan bilik dari anaknya si Swita yang bernama Rizky. Dan meskipun pada awalnya Rizky tampak tidak suka, dia pun akhirnya suka karena si Mariam berhasil merapikan seluruh kamarnya dan membuat kamarnya jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan bukan cuma itu, si Mariam juga menghiasi kamar mandinya si Rizky sehingga tampak menyenangkan. Dan melihat kebahagiaan anaknya, si Swita pun sangat heran dengan kejadian itu, karena sebelumnya anaknya tidak pernah sebahagia ini. Dan pada malam harinya, si Mariam berhasil bertemu dengan si Ramsay. Dan Ramsay pun bersikap seperti biasanya. Lalu sesaat semua anak buahnya makan, dia pun memarahi anak buahnya karena memasak makanan yang tidak bermutu. Karena seharusnya dia bisa memasak makanan yang lebih baik dari itu, dan memakan apa yang sama dengannya. Keesokan paginya, Mariam tidak sengaja menabrak tubuh Ramsay, dan hal itu sepertinya membuat benih-benih cinta si Ramsay sudah mulai tumbuh. Dan bahkan ketika ia ingin mengambil anaknya, si Ramsay dengan sengaja mengelus si Mariam, dan hal itu membuat Mariam sedikit ketakutan dengan sikapnya si Ramsay. Dan karena sudah aneh, dia pun mengajak istrinya begituan. Tapi entah kenapa istrinya ini tampak seperti kesakitan. Dan dengan kecewa, si Ramsay pun menyudahi itu. Kemudian keesokan paginya, saat si Mariam memandikan Rizky, si Ramsay lagi-lagi mencoba menyentuhnya, tapi lagi-lagi gagal. Dan kini perasaan cinta si Ramsay sudah semakin dalam dengan si Mariam. Dan bahkan ketika malam hari tiba, Ramsay pun berpura-pura mabuk dan masuk ke kamarnya si Mariam dan mulai menggrepenya. Dan karena itu Mariam pun melaporkannya pada si Sweta. Tapi sayang si Sweta tidak percaya dan malah ingin mengusir si Mariam. Lalu dengan akting yang sangat bagus, si Ramsay pun berhasil membuat Mariam dan Sweta percaya jika ia dalam keadaan mabuk. Dan si Ramsay menganggap si Mariam ini adalah si Sweta. Jadi semuanya hanya kesalahpahaman. Mario, unga Jesus paavigala mannikkalaya. வா நம்ம பெட்ரூம் போலாம். Dan hari-hari berikutnya Ramsay dan Mariam sama-sama menjaga jarak. Dan singkat cerita, sudah 1 bulan si Mariam di sana, dan ia mendapatkan gaji yang lebih besar dari pembantu-pembantu sebelumnya. Hal itu dikarenakan si Mariam berhasil membuat anaknya si Sweta jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Dan di hari berikutnya, si Ramsay pun mempunyai sebuah rencana untuk mendapatkan si Mariam dengan meminta bantuan anak buahnya.
dan mereka semua pun mulai melakukan rencananya, di mana si Selvarat mengatakan jika si Frame lagi demam dan perlu bantuan dari si Mariam. Tapi saat Mariam sampai di sana, ia malah bertemu dengan si Ramsay dan ia pun harus dilecehkan. Lalu sambil menangis, si Mariam pun mengancam si Ramsay jika ia akan melaporkan Ramsay ke polisi. Nah, hal itu pun membuat si Ramsay sangat cemas dan menyuruh anak buahnya melakukan sesuatu kepada si Mariam agar Mariam tutup mulut. Dan semua anak buahnya yang cabul itu lantas langsung menggongbeng si Mariam secara bergantian. Dan setelah selesai, Mariam pun dibunuh dan dimasukkan dalam plastik, lalu kemudian dikubur. Lalu setelah itu Mariam pun keluar dari kubur dan ingin memukul si Ramsay. Tapi sayang, ia telah menjadi arwah dan takkan bisa menyentuh si Ramsay. Keesokan paginya, istrinya si Ramsay pulang dari rumah ayahnya. Dan sesaat kemudian, si Sweta itu pun melihat ke kamar Rizky bahwa si Mariam sudah tidak ada di sana. Dan saat menanyakannya kepada si Ramsay, Ramsay pun mengatakan kalau di malam yang sama saat si Sweta pergi, Mariam juga ikutan pergi entah kemana. Dan Ramsay pun kemudian menyuruhnya untuk membiarkan itu dan mencari pembantu yang lain. Singkat cerita, suster penjaga panti asuhan yang sangat dekat dengan si Mariam datang menemui si Ramsay dan menanyakan soal keberadaan si Mariam karena hampir 4 hari Mariam tidak ada kabar. Tapi si Ramsay pun mengatakan jika Mariam sudah pergi dari sini dan mungkin saja dia sedang bersama lelaki hidung belang. Dan sontak saja suster itu pun marah kepada si Ramsay karena dia tahu si Mariam tidak seperti itu. Dan melihat gelagat yang mencurigakan dari si Ramsay, si suster itu merasa bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Dan dia pun kemudian menemui si Sweta untuk menanyakan lebih lanjut soal si Mariam. Lalu saat ia menemui si Sweta, Sweta pun marah karena suster itu menuduh para pekerjanya melakukan tindakan asusila kepada si Mariam. Dan sebelum pergi dari rumah itu, suster pun mengatakan jika ia akan segera melapor ke polisi atas kasus ini. Di dunia lain, si Mariam semakin bingung bagaimana cara memberitahu si Sweta jika ia telah dibunuh oleh Ramsay dan anak buahnya, mendapatkan sebuah kejadian aneh di mana saat ia masuk ke dalam air, ia merasakan sesuatu sedang terjadi di tubuhnya. Dan ternyata dia kini sudah bisa menyentuh apapun, dan ini bakalan lebih mudah untuk membongkar kejahatan dari si Ramsay dan gengnya. Dan akhirnya si Sweta pun melihat dengan mata kepalanya sendiri jika si Rizky tengah digendong oleh seseorang tanpa wujud, dan bisa dipastikan itu si Mariam. Namun karena tidak percaya, si Ramsay tidak mau memanggil pendeta atau semacamnya untuk memeriksa hal ini. Tapi kemudian Selvarat pun langsung mengatakan dengan tegas jika semenjak mereka membunuh si Mariam, hidup mereka menjadi tidak tenang karena Mariam selalu mengganggu mereka. Mendengar hal itu, sontak si Sweta langsung terkejut dan memukul suaminya habis-habisan. Dan ia juga akan meninggalkan si Ramsay di rumah ini. Sedangkan ia akan pergi ke rumah ayahnya karena dia tidak mau berhubungan lagi dengan si Ramsay. Tapi karena tidak tega, dia pun memberikan waktu kepada si Ramsay selama 2 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu Ramsay pun pergi dengan frustasi. Lalu saat ia mendengar keluhan dari anak buahnya yang lagi sakit, ia pun langsung membunuhnya dengan skop. Dan kemudian menyuruh si juru masak untuk membakarnya. Dan bukan cuma itu, di malam itu si Sapam pun juga seperti orang gila yang selalu membuka tutup gerbang karena ia takut truk akan masuk. Dan karena sendirian yang waras, si juru masak pun ingin tinggal di rumahnya si Ramsay. Dan Ramsay pun memperbolehkan itu. Sedangkan di sisi lain, si Selvarat yang sudah pergi dari rumahnya si Ramsay akan pulang kampung. Tapi sesaat dia berusaha mencari bus, si Mariam pun langsung mendorongnya hingga si Selvarat harus mati terlindas truk. Dan keesokan paginya, Ramsay dan JM melihat si Sapam yang telah tewas mengenaskan. Dan mereka juga mendapatkan telepon dari polisi jika si Selvarat telah kecelakaan dan mati mengenaskan. Dan karena hal itu, mereka pun tidak berani keluar rumah. Mereka yang dari tadi diam di rumah mulai merasakan kelaparan. Dan terpaksa si juru masak pun menelpon kurir makanan untuk mengantarkan makanan kepada mereka. Dan tidak sampai 2 menit, tiba-tiba si kurir sudah datang. Tapi saat dibuka, mereka pun sangat terkejut melihat hal itu. Dan karena si Ramsay semakin marah, ia pun menyuruh si Mariam untuk menunjukkan wujud aslinya. Dan sesaat kemudian si Mariam pun muncul dan ingin mengambil si Rizky. Tapi si Ramsay pun mengancam si Mariam agar tidak mendekat, karena ia akan membunuh si Rizky jika Mariam mendekat. Dan Mariam pun terpaksa mengalah. Lalu karena tidak ada pilihan lain, si Sweta pun akan membakar tubuhnya si Mariam agar si Mariam tidak mengganggu mereka lagi. Dan sesaat keluar rumah, api berusaha menyambarnya, tapi ia pun berhasil lolos dan langsung membakar tubuhnya si Mariam hingga kini arwahnya pun menghilang. Dan si Sweta pun berhasil kembali ke rumah dengan selamat dan mengatakan kepada si Ramsay kalau semuanya sudah berakhir. Tapi sesaat si juru masak mengambil susu untuk si Rizky, wajahnya pun harus dibakar oleh si Sweta yang saat ini sudah kerasukan arwahnya si Mariam. Dan juru masak itu harus tewas.
Melihat hal itu, si Ramsay pun sangat marah dengan Maryam dan terpaksa dia mengajak duel si Shweta sehingga terjadilah pertarungan suami istri. Hingga akhirnya si Shweta pun berhasil menenggelamkan si Ramsay. Tapi kemudian Ramsay pun keluar dari sungai dan langsung mencoba memukul si Shweta. Dan ternyata dia telah tewas. Dan film ini pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film Nenjam Marapatilai. Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu sebuah kejahatan yang kita lakukan akan mudah ditutupi dengan uang. Tapi ingat, perbuatan itu bukan cuma dibayar di kehidupan ini, tapi juga di kehidupan selanjutnya. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.